Ilmu inilah yang dikenal oleh para ulama ilmu hadis dengan ilmu tarikh arwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dikemukakan dalam ilmu hadis bahwasanya hadis itu terdiri atas sanad dan matan. Khusus dalam pembahasan sanad, maka diperlukan pemahaman tentang sejarah periwayatan hadis. Ilmu inilah yang dikenal oleh para ulama ilmu hadis dengan ilmu tarikh arwah. Upaya ini untuk menjadikan otentisitas hadis dapat dipertanggungjawabkan seiring dengan diketahuinya rekam jejak pembawa hadis yang baik. Rekam jejak inilah menyangkut syarat sebuah hadis itu sahih, yakni persambungan sanad. Ketersambungan itu terkait erat dengan masa sejarah reporter yang meliputi kegiatan dalam proses pencarian hadis. Kemudian apa itu pengertian dari ilmu at-tarikh arwah? Secara bahasa, at-tarikh itu artinya adalah sejarah, masa, waktu atau tanggal. Kemudian arwah itu berasal dari kata rawi yang artinya adalah pembawa hadis atau reporter. Ada beberapa tokoh yang menjelaskan tentang pengertian dari tawarikh arwah. Yang pertama adalah menurut Fathur Rahman bahwasanya ilmu tawarikh adalah ilmu yang menitik beratkan pembahasannya kepada kapan atau di waktu apa hadis itu diucapkan maupun perbuatan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Singkatnya adalah tanggal dikeluarkannya hadis tersebut. Kemudian ada dari tokoh Hasbi As-Siddiqi yang mengatakan bahwasanya ilmu yang dengannya dapat diketahui sejarah waktu munculnya hadis. Nah, dari dua definisi ini dapat disimpulkan bahwa at-tarikh arwah ini menunjukkan bahwa ilmu ini merupakan sebuah cara untuk mengetahui waktu munculnya hadis. Ulama-ulama sebelum abad ke-5 Hijriyah menamai ilmu ini dengan nama-nama yang berbeda. Sebagian mereka menamainya dengan ilmu tarikh, sebagian yang lain menamainya dengan ilmu tawarikh arwah, sedang yang lain menamainya dengan ilmu wafayat arwah. Ulama-ulama angkatan abad ke-5 Hijriyah menyebutnya dengan ilmu tawarikh wa al-fayat. Kemudian apa faedah dari mempelajari ilmu tawarikh arwah? Ada sebuah contoh yang menunjukkan tentang ilmu tarikh arwah. Suatu ketika Ufair bin Ma'dan al-Kilai bercerita, Umar bin Musa pernah datang kepadaku, lalu kutemui ia di masjid. Kemudian dia berkata, telah bercerita kepada kami guru kalian yang soleh. Ketika ia telah banyak bercerita, lalu kupotong ceritanya. Siapa yang kamu maksud dengan guru kami yang soleh itu? Sebutlah namanya, agar kami mengetahuinya. Kemudian dia jawab, yaitu Khalid bin Ma'dan. Kemudian bertanya lagi, tahun berapa kamu bertemu dengan dia? Kemudian dia menjawab, aku bertemu pada tahun 108 Hijriyah. Kemudian di mana kamu bertemu? Tanyaku lagi. Aku bertemu dengan dia pada waktu perang Armenia. Kemudian aku membentak, takutlah engkau kepada Allah. Kenapa? Karena dia berdusta. Bukankah Khalid bin Ma'dan itu wafat pada tahun 104 Hijriyah? Sedangkan kamu mengatakan bahwa kamu bertemu dengan dia 4 tahun sesudah ia wafat. Tambahan pula, dia tidak pernah ikut perang Armenia, tetapi dia pernah mengikuti perang Romawi. Dari cerita tersebut, maka dengan mengetahui tanggal lahir dan wafatnya para rawi, itu sangatlah penting untuk menolak pengakuan seorang rawi yang mengaku pernah bertemu dengan seorang guru yang pernah memberikan hadis kepadanya. Padahal setelah diketahui tanggal lahir dan wafat gurunya, mungkin sekali mereka tidak saling bertemu disebabkan kematian gurunya mendahului daripada kelahirannya. Maka jika demikian halnya, hadis yang mereka riwayatkan itu sanadnya tidak tersambung. Dengan kata lain,
faidah dari mempelajari ilmu tawarikh arwah adalah mengetahui muttasil atau munqati'nya sanad hadis dan untuk mengetahui marfu' atau mursalnya pemberian hadis. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ilmu tawarikh arwah, banyak sekali tokoh ulama-ulama yang kemudian mengarang kitab, menulis kitab tentang at-tarikh arwah. Misalkan karangan dari Muhammad bin Ismail al-Bukhari, At-Tarikh Al-Kabir. Dalam kitab tersebut, Bukhari menerangkan biografi dari guru-gurunya yang pernah memberikan hadis kepadanya, baik dari golongan tabi'in maupun sahabat, sampai berjumlah lebih dari 40.000 orang. Kemudian ada juga Tarikh Nisabur, karya Imam Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Nisaburi. Kemudian juga ada Tarikh Baghdad, karya Abu Bakar Ahmad Ali Al-Baghdadi, yang terkenal dengan nama Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, kitab ini memuat biografi dari ulama-ulama besar dalam segala bidang ilmu pengetahuan. Kemudian juga ada kitab Tahdhibul Kamal fi Asma Ar-Rijal, karya Al-Hafiz Jamaluddin, yang merupakan penyempurnaan dan kelengkapan tahdhib dari kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, karya Al-Hafidh Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, yang terdiri dari 2 jilid. Dalam kitab Al-Kamil diterangkan tentang biografi rawi-rawi Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Kemudian juga ada dari Ibnu Hajar yang akhirnya meringkas kitab dengan nama Taqibut Tahdhib fi Asma'ir Rijal, yang terdiri dari 2 jilid yang berulang kali dicetak, yang terakhir di Kairo tahun 1380 Hijriah. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa dalam memahami sebuah hadis, terutama sanadnya, maka kita harus mengetahui riwayat dan sejarah para rawi, baik kapan hadis itu dikeluarkan, kemudian termasuk juga kapan lahir dari rawi itu, waktunya kapan, maka kita harus mengetahuinya harus lebih jelas dan lebih tepat lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.